Teman-teman semua, ini adalah kitab Safinah Kalla Saya'lamun, karangan Syekhuna Syekh Maimun Zubair As-Sarani Ar-Rembani, Jawa Tengah. Assalamualaikum Yai, mohon maaf salah sebut, itu bukan kitabnya Mbah Mun, tapi kitabnya yang ditulis oleh Muhammad Ismail Al-Askholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir batin. Itu tadi adalah kehebohan pertama yang telah dibuat oleh Kiai Imad, di mana beliau salah menyebut pengarang kitab Safinah Kalla Saya'lamun fi tafsiri Syekhina Maimun. Ini bukan ditulis oleh Romo Kiai Maimun Zubair, tapi oleh murid beliau yaitu Muhammad Ismail Al-Askholi. Itu rame di medsos bagaimana seorang Kiai Imad kurang jeli dalam membaca sampul kitab, sehingga penulisnya pun Lora Muhammad Ismail Al-Askholi tersenyum-senyum. Di dalam akun Facebooknya Kiai Muhammad Ismail Al-Askholi yang juga pengarang kitab Safinah Kalla Saya'lamun, beliau menulis, saya ikut Ki Imad coret, Ki Imad ikut saya. Jadi Kiai Imad membaca kitab beliau di mana sesungguhnya beliau mencintai para habaib, tapi malah Ki Imad membatalkan nasab para habaib. Allahumma ufir lana. Kehebohan kedua di medsos adalah bahwa Kiai Imad dalam kitabnya Al-Fiqrah An-Nahdiyah mengisbat nasab Ba'alawi, tapi di dalam tesis beliau membatalkan nasab Ba'alawi. Halaman 166, qala al-muallifu Kiai Imaduddin wa min Bani Hashim, dan termasuk Bani Hashim adalah Sadatu Ba'alawi, Sadah Ba'alawi, al-muntasibuna, yang intisab ila Sayyid Alawi, kepada Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain As-Sibqi bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa bani Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehebohan yang ketiga yang belum terjawab hingga saat ini adalah temuan dari Lora Ismail bahwa Kiai Imad banyak menyusupkan ajaran Wahabi dalam kitab Fiqrah An-Nahdiyah. Saya membaca kitab ini karena murni penasaran dan pengen tahu seperti apa sih kualitas kealiman seorang Kiai Imad yang sedang dielu-elukan para muhibbinnya itu. Hasilnya, setelah membaca sampai halaman 126, saya menemukan suatu fakta yang sangat membagongkan. Banyak dari isi kitab pemikiran NU karya Kiai Imad ini beliau kopas, beliau copy paste dari situs-situs Wahabi tanpa menyebutkan sumbernya. Believe it or not, percaya atau tidak, berikut adalah data-data yang berhasil saya kumpulkan. Kemudian kemungkinan besar akan bertambah kalau saya sudah khatam membaca kitab Kiai Imad ini. Pertama, di halaman 40 sama dengan 41, ketika membahas tentang bilangan jamaah sholat Jumat, saya sudah mulai merasa aneh ketika di situ Kiai Imad juga mencantumkan pendapat Ibnu Taimiyah, padahal katanya ini kitab pemikiran NU. Al-mas'alatul ula fi adadil jum'ah dan seterusnya. Ternyata ibarat ini beliau kopas, beliau copy paste, atau lebih tepatnya cut and paste sedikit modifikasi dari situs Wahabi berikut. Situsnya adalah islamweb.net. Perlu diketahui islamweb.net ini adalah situs raksasa Wahabi yang biasa memuat fatwa-fatwa ulama-ulama Wahabi seperti Bin Baz, Syekh Utsaimin, Albani dan lain-lain. Yang kedua, di halaman 49, ketika membahas khutbah dengan selain bahasa Arab, Kiai Imad menulis, ittafaqal fuqaha'u ala annal aula an takunal khutbatu bil lughah al arabiyyah, sampai seterusnya. Komentar Kiai Muhammad Ismail Al-Khalili, ibarat di atas,
ternyata juga Kiai Imad kopas plek ketiplek dari situs Wahabi. Hanya saja beliau modif sedikit akhir ibaratnya, ma'aziyadati wal ikhtisar. Berikut link situsnya. Nah, ini link situsnya yang tempat Kiai Imad mengambil tulisan ini ada di sini. Islamkia.info adalah al-islamu soal wa jawab, pertanyaan dan jawaban tentang Islam. Ini juga merupakan situs terkenal Wahabi milik Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid, seorang ulama Wahabi, santri dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Biyuh jan nguri tenan iki. Al-Fikrah An-Nahdiyah apa Al-Fikrah An-Najdiyah, pemikiran Najd. Nah, ini sebagai informasi saja, Wahabi itu Muhammad bin Abdul Wahab lahirnya di Najd. Yang ketiga, di halaman 95 ketika membahas tentang jual beli kredit bai'ut taqsib, lagi dan lagi Kiai Imad kopas redaksi dari situs Wahabi Islamkia.info. Redaksi kitab Kiai Imad, jadi tertulis al-mas'alatul ula fi bai'it taqsibi dan seterusnya. Redaksi situs aslinya ditampilkan oleh Kiai muda yang ganteng Muhammad Ismail Al-Khalili. Nah, seperti ini. Lalu yang keempat, di halaman 116 ketika membahas hukum menikah melalui telepon, Kiai Imad menuliskan al-mas'alatu tsaniyah akadun nikah bil hatif, akad nikah lewat telepon. Nah, ini terus ditulis di sini lalu dikomentari oleh beliau Kiai Muhammad Ismail Al-Khalili yang ganteng. Lagi-lagi dan lagi ternyata ibarat ini Kiai Imad kopas dari situs Islamkia.info. Nah, di situsnya. Hanya saja cerdiknya Kiai Imad di sini, sumber-sumber fatwa itu beliau hilangkan karena akan jelas menampakkan kewahabian mereka. Coba perhatikan, fatwa di atas bersumber dari Al-Lajnah Ad-Daimah yang bisa dibilang MUI-nya Wahabi, juga dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Halaman 5, nomor 5 di halaman 125 ketika membahas tentang poligami. Emak-emak pecinta Kiai Imad wajib baca ini ya. Saya agak mengernyitkan dahi ketika dengan gagahnya Kiai Imad berkata bahwa poligami adalah sebuah amal yang besar pahala dan manfaatnya bagi suami istri. Inna ta'addudaz zawjat dan seterusnya. Saya curiga kok ada bau-bau Wahabi di sini ya. Ternyata betul di halaman 126 ketika menjelaskan keutamaan istri pertama yang bersedia untuk dimadu, Kiai Imad menuliskan fadluz zaujatil ula dan seterusnya. Dan sekali lagi demi menguatkan pendapatnya yang sangat menganjurkan poligami itu, Kiai Imad ternyata mengkopas ibarat itu dari situs Wahabi, lagi-lagi Islamkia.info. Bagaimana ibu-ibu? Sementara ini saya hanya menemukan satu ibarat yang beliau kopas dari situs Aswaja. Sekali lagi tanpa mencantumkan sumber, yaitu di halaman 25 ketika membahas tentang lafaz Sayyidina di tasyahud. Beliau mengkopas dari situs Darul Ifta Jordania berikut ini. Ziyadatu lafzi Sayyidina fi sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penambahan lafaz Sayyidina di sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca semua data di atas saya hanya bisa geleng-geleng dan berdecak, tapi tidak kagum. Kok bisa-bisanya Kiai Imad yang merupakan anggota LBM PBNU menulis kitab yang mengatasnamakan NU, tapi isinya diambil secara diam-diam dari situs-situs Wahabi. GBT, gak bahaya ta? Kok iso? Saya berharap ada keseriusan dari pihak PBNU khususnya LBMNU untuk meneliti lebih dalam lagi kitab karya anggotanya ini, kalau perlu tarik ia dari pasaran. Karena ini bukan perkara receh dan remeh, ini kasus serius. Kitab ini semenjak terbit cukup laris di kalangan bakul kitab pesantren. Apalagi Kiai Imad sekarang sudah menjadi kiai viral dengan ribuan pendukung fanatik dan militan dari seluruh penjuru Indonesia. Bagaimana jadinya jika kitab yang disusupi banyak fatwa-fatwa Wahabi ini dikaji atau bahkan dijadikan kurikulum di pesantren-pesantren Muhibbin Kiai Imad yang notabene-nya adalah pesantren-pesantren NU.
Apalagi sekarang Kiai Imad sudah berfatwa untuk meninggalkan kitab-kitab karya ulama Ba'alawi. Gimana jadinya kalau tanpa disadari santri-santri mereka malah nyasar sanad keilmuannya kepada ulama-ulama Wahabi seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan Pak Albani. Saya sendiri tidak menuduh Kiai Imad sebagai penyusup Wahabi dalam tubuh NU. Saya tetap meyakini beliau sebagai kader NU dan bagian dari kita warga Nahdliyin. Respek saya ketika beliau menyebut ulama kami Syekhuna Khalil Bangkalan dalam tesis versi kitabnya sebagai Syekhul Masyayikh Al-Arif Billah. Respek saya ketika dulu beliau menyambut dengan baik tim kami Turos Syekhuna Khalil ketika melakukan kunjungan penelitian di Banten. Hanya saja pertanyaan liar di kepala saya. Apa tujuan Kiai Imad menyusupkan fatwa-fatwa ulama Wahabi itu di kitab yang beliau namakan sebagai kitab pemikiran NU? Iki maksudnya piye? Mbok yo jangan namakan Al-Fiqrah An-Nahdiyah kalau gitu, tapi Al-Fiqrah Al-Imadiyah atau Al-Fiqrah Al-Gogeliyah atau Al-Fiqrah Al-Qopasiyah. Ingin rasanya saya sampaikan kepada beliau bahwa menukil sebuah maklumat tanpa mencantumkan sumber rujukannya itu adalah sebuah pengkhianatan dan penipuan ilmiah. Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya bahkan mengatakan wa minan nasihati dan seterusnya, yang artinya adalah termasuk bagian dari nasihat adalah menisbatkan suatu faedah ilmu kepada pengucapnya. Barang siapa yang melakukan itu maka ilmu dan keadaannya akan barokah. Akan tetapi barang siapa yang menukil sebuah kalam dan membuat orang lain mengira itu adalah ucapannya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat dan keadaannya tidak akan barokah. Karena itu para ahli ilmu sejak dulu selalu menisbatkan suatu faidah kepada pengucapnya. Dulu para ulama-ulama NU berjuang keras untuk menjauhkan masyarakat dari pemikiran-pemikiran Wahabi. Sekarang ada kiai yang merasa paling NU, bahkan ngarang kitab tentang pemikiran NU, anggota LBM NU pula, tapi isi kitabnya malah menukil dari ulama-ulama Wahabi. Teman-teman sekalian, itulah 3 hal yang viral akhir-akhir ini yang belum dikomentari oleh Kiai Imad, kecuali dengan komentar yang seperti tampak dalam video berikut ini. Assalamualaikum Lora Ismail itu pinternya bukan dari Yaman tapi dari Sarang. Jangan khawatir gurunya nggak jadi cucu Nabi lagi, karena barokah tetap barokah. Mbah Muntowali. Semoga video ini bermanfaat dan dijauhkan dari fitnah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.